Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Arci Tobias Farandi dengan NIM 1808 1020 1157. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi komunikasi bisnis yang telah menjadi rangkuman dalam sebuah PowerPoint ini. Untuk yang pertama, yaitu bab 9, halayak dalam lingkungan bisnis. Untuk sebelumnya, pengertian dari halayak itu apa sih? Halayak dalam komunikasi bisnis merupakan suatu bentuk kumpulan orang-orang yang akan menjadi sasaran dalam sebuah kegiatan dari komunikasi organisasi, baik dalam bentuk organisasi ini sendiri yang memiliki sebuah kepentingan, ataupun dikarenakan halayak itu sendiri disebutkan sebagai sebuah objek utama yang dimana tindakan selanjutnya akan dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi tim itu sendiri. Lalu penyimak dalam konteks ini ada yang bisnis dan individual. Penyimak dalam konteks bisnis di sini merupakan penyimak pada setiap presentasi yang merupakan individu yang unik. Jadi setiap pesan akan disaring berdasarkan pengalaman, kebutuhan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai serta seterusnya. Adaptasi yang berhasil bukan hanya masalah beradaptasi pada penyimak individual atau perorangan. Orang yang termasuk dalam dan berpartisipasi dalam kelompok juga bisa dianggap sebagai penyimak. Lalu yang kedua, penyimak individual. Penyimak individual ini biasanya merupakan penyimak yang tanggap atau penyusun dari penyimak yang beraksi. Untuk faktor-faktor pertimbangannya nanti akan saya sebutkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, langkah-langkah analisis halayak itu apa saja sih? Untuk yang pertama, mempertimbangkan individu. Jadi pertimbangan untuk menyaring seorang individu itu seperti apa, itu menjadi analisis dari sebuah pembentukan halayak. Yang kedua, mempertimbangkan kelompok. Yang ketiga, mempertimbangkan iklim komunikasi. Yang keempat, menganalisis halayak itu tadi. Yang kelima, mengambil keputusan dari analisis gitu. Nah, ini dia faktor-faktor pertimbangan dari sebuah individu. Yang pertama, peka terhadap masalah. Yang kedua, luwes atau kaku. Yang ketiga, ingin tahu atau tidak ingin tahu. Yang keempat, percaya diri dan berani atau sebaliknya. Yang kelima, takut gagal atau bebas dari rasa takut. Lalu ada gigih dan ulet. Lalu toleran terhadap perbedaan. Lalu selektif. Lalu memiliki daya ingat, membiarkan masa inkubasi gagasan baru, lalu dapat mengantisipasi waktu energi yang produktif. Pertimbangan kelompok. Tuntutan pada para individu dalam organisasi bisnis ini sangat besar. Para manajer semakin ditekan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan imajinatif untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Dan juga tidak jarang individu berjuang untuk mempertahankan identitas pribadi, juga rasa memiliki kelompok. Dampak dari pertimbangan ini ada dua, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yang pertama, timbul tekanan sosial. Yang kedua, dominasi dari seorang individu-individu itu sendiri. Tapi hal ini juga memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, menyatukan berbagai banyak gagasan. Yang kedua, menyatukan pengetahuan. Yang ketiga, menyatukan pengalaman. Lalu ada pertimbangan iklim komunikasi. Satu faktor penting dalam menganalisis dan memahami halayak dan atau individu maupun individu ataupun kelompok adalah iklim dan atmosfer kerja. Bisnis saat ini menghadapi tantangan yang besar dengan menghadapi perubahan teknologi yang besar-besaran juga. Hal ini sangatlah cepat dan bergandengan dengan ketidakstabilan sosial dan ekonomi dalam pasar, menyebabkan semua orang yang terlibat dalam bisnis modern saat ini sering bekerja dalam iklim yang penuh tekanan. Untuk yang pertama yaitu terbuka. Efektivitas presentasi akan berjalan dengan baik. Perusahaan akan senang hati melihat adanya berbagai informasi yang dapat meningkatkan kualitas eksistensi perusahaan, yang akan berdampak bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. Untuk yang tertutup, birokrasi yang dikendalikan secara aku dan tidak ada pertukaran membuat ini menandai kalau misalnya seperti
kelompok yang memiliki sistem yang kacau, akhirnya membuat pertimbangan iklim komunikasi di dalam sebuah pekerjaan menjadi sangat-sangat tidak baik. Lalu menganalisis dan beradaptasi dengan halayak. Yang pertama, prosedur analisis halayak yaitu mengamati tadi, mengajukan pertanyaan, survei halayak, mempertimbangkan karakteristik insani. Untuk mengambil keputusan yang pertama adalah keputusan opsional, keputusan kolektif untuk yang kedua, dan yang ketiga adalah keputusan dari otoritas. Untuk bab 10 yaitu pidato presentasi sebagai pengaruh. Yang pertama yaitu presentasi dan perubahan. Presentasi dan perubahan ini merupakan hal yang terpenting yang harus diingat, bahwa perubahan yang dihasilkan melalui presentasi harus terjadi pada halayak. Keyakinan pada sebuah proposal semata-mata tidak cukup. Hasrat atau kebutuhan yang dimaksudkan agar orang lain ingin melakukannya tidak akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Untuk menjadi pembicara yang efektif, harus menggunakan bentuk pengaruh yang memiliki kecenderungan tetapi tidak memaksa. Lalu yang kedua adalah mempengaruhi melalui pemberian informasi secara membujuk. Mempengaruhi pemberian informasi ini sendiri merupakan presentasi informatif yang terdiri atas penjelasan ringkas, laporan, atau instruksi. Hal tersebut dapat saling melengkapi, tetapi ketiga memiliki perbedaan yang berdasar, yang diakibatkan dari tuntutan-tuntutan yang diterapkan penyaji pada informasi yang selektif. Penjelasan ringkas atau biasa kita bilang dengan briefing biasanya bersifat umum atau internal. Laporan baik formal maupun informal biasanya menyelesaikan satu dari 3 tujuan. Nah, untuk selanjutnya mempengaruhi melalui cara yang membujuk. Di sini kita membagi menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu model Cronkite, yaitu mendefinisikan persuasi sebagai tindakan memanipulasi simbol untuk menghasilkan perubahan melalui tingkah laku evaluatif atau tingkah laku penghindaran orang yang menerjemahkan simbol tersebut. Model ini memiliki 2 komponen dasar. Pertama adalah konsep tujuan, yang kedua konsep motivasi, dan yang terakhir konsep ini dipahami bila dibungkus dan dihubungkan dengan konsep tujuan. Lalu yang kedua ada kiat keberhasilan dalam presentasi persuasif. Harus dimulai dengan mempelajari sebanyak-banyaknya anggota halayak untuk mengadaptasi presentasi dengan para halayak. Lalu yang ketiga ada kiat untuk meningkatkan etos. Etos bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh pembicara. Justru etos diberikan kepada pembicara oleh penyimak. Penyaji mengembangkan kredibilitasnya melalui pengembangan, dukungan, dan penyajian argumentasi. Semakin efektif pembicara berdebat, semakin besar kredibilitas yang diperoleh. Lalu selanjutnya yaitu kiat untuk membujuk halayak khusus. Halayak dalam suatu presentasi itu sedikit dan presentasi harus disesuaikan dengan anggota halayak. Lalu yang terakhir ada kiat tambah persuasi. Taktik persuasi dari Larsen, taktik Yahya, jangan bertanya, jika bertanya yang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan mendapatkan komitmen, sehingga mereka menjawab lebih sedikit. Lalu etika persuasi. Persuasi merupakan alat yang sangat kuat. Teknik-teknik persuasi tidak terbatas pada orang-orang baik ataupun orang-orang yang sebenarnya selalu memiliki minat yang baik terhadap para penyimak. Pembicara yang mengabaikan atau menghapuskan pertanyaan dan persoalan etis kemungkinan besar berbahaya baik bagi dirinya sendiri, halayak, komunitas bisnis maupun masyarakat. Lalu bab 11 yaitu rujukan dan alasan. Sebenarnya pengertian dari rujukan alasan itu sendiri apa? Rujukan merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Sedangkan alasan ialah proses pencapaian kesimpulan dari data. Alasan terdiri dari bukti ataupun data, tuntutan atau kesimpulan, dan pikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan. Alasan dan rujukan faktual sangat berhubungan. Peran rujukan dan alasan ialah dalam melakukan persuasi ini, pembicara harus berhasil dalam menetapkan hubungan antara konsep tujuan dan konsep motivasi itu tadi.
para pembicara harus mampu menunjukkan bahwa konsep motivasi ini benar-benar berhubungan dengan konsep tujuan. Untuk menunjukkan hubungan tersebut, pembicara sering harus menggunakan alasan atau rujukan. Para penyimak ternyata dimotivasi oleh efisiensi, yaitu mereka menilai efisiensi dan memiliki sifat yang sangat positif dan kinerja yang berfungsi dengan baik dan menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Rujukan dan alasan dapat digunakan sebagai alat untuk menetapkan atau memperkuat hubungan antar objek, produk yang dijual, dan motif para penyimaknya. Lalu mengevaluasi bukti yaitu non-faktual, faktual, non-faktual, serta alasan. Mengevaluasi bukti faktual. Bentuk-bentuk rujukan faktual biasanya digunakan oleh pembicara presentasi dengan meliputi kesaksian, statistik, contoh, dan objek aktual. Statistik sering disajikan sebagai bukti. Statistik adalah merupakan ukuran angka dan atau kuantitatif dari sebuah jangkauan atau frekuensi kejadian. Statistik merupakan gambaran fakta-fakta menurut angka. Fakta tersebut juga berupa persentase. Statistik juga mengungkapkan mengenai mean, median, dan modus. Mean di sini berarti rata-rata yang ditentukan dengan menjumlahkan nilai-nilai dan membaginya dengan jumlah nilai total. Lalu yang kedua yaitu median, nilai-nilai yang terdapat di tengah-tengah suatu rangkaian. Untuk modus itu sendiri, nilai adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data atau rangkaian tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi bukti non-faktual. Rujukan faktual menciptakan atau memperkuat minat dan kejelasan. Rujukan ini juga menguatkan bukti faktual. Tentu saja bukti faktual tidak selalu lebih unggul daripada rujukan non-faktual. Bahkan rujukan non-faktual digunakan sebagai alasan yang berbeda dan harus dievaluasi melalui standar yang berbeda. Kriteria utamanya adalah kelayakan. Hal ini berarti bahwa seorang pembicara harus memahami perbedaan antara rujukan faktual dan rujukan non-faktual serta menghindari penggunaan rujukan non-faktual pada saat rujukan faktual dibutuhkan. Untuk mengevaluasi alasan ini, alasan dalam hal penyampaian kesimpulan data. Data atau bukti yang tidak memadai atau keliru mungkin membuat kesimpulan Anda tidak berlaku sebagai pembeli alasan. Akan tetapi, bukti yang paling baik dan benar pun tidak menjamin bahwa alasan Anda benar. Ada 4 jenis pertimbangan yang umum dan mempelajari cara-cara untuk menghindari kesalahan dan penggunaannya. Keempat alasan tersebut yaitu yang pertama alasan melalui contoh, yang kedua alasan melalui analogi, yang ketiga alasan kasual, dan yang terakhir alasan isyarat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.